Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua para santri, para guru MTS dan MA An-Najah tahun ajaran 2025-2026 telah berkumpul di sekolah dengan satu tujuan, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam talabul ilm. Salawat beserta salam tidak lupa kita senantiasa kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengarahan dari saya dan Ustaz Taufik, insyaallah saya ingin memberikan sedikit arahan terkait dengan talabul ilm. Ya, kita semua datang ke sekolah ini dengan satu tujuan, yaitu talabul ilm, mencari ilmu, tidak ada yang lain. Tujuan kita ke sini adalah untuk mencari ilmu. Setiap hari kita datang ke sekolah dengan satu tujuan ini, yaitu talabul ilm. Dan menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban dalam agama kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dia wajib untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan terkait dengan agamanya. Ya, ini adalah sebuah kewajiban. Setiap orang terkena kewajiban ini, baik kita laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu itu sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Ilmu itu memiliki posisi yang sangat mulia dalam agama kita. Oleh sebab itu, dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW terdapat begitu banyak nas yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, tingkatan-tingkatan yang tinggi. Di dunia dan di akhirat, orang-orang yang berilmu akan menjadi orang yang mulia. Lihatlah para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Tidak semua mereka berasal dari al-ashraf, dari orang-orang mulia. Banyak di antara mereka yang merupakan abid, hamba sahaya, yang direndahkan, yang dihinakan. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada Rasulullah SAW, mereka menjadi muslim yang mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam, belajar kepada Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Kalau bukan karena iman dan karena ketakwaan mereka serta karena ilmu yang mereka ketahui, kita tidak akan tahu siapa Bilal ibn Rabah, siapa Sumayyah, siapa Ammar ibn Yasir, siapa Suhaib Ar-Rumi dan sahabat-sahabat yang lainnya yang berasal dari kalangan budak. Kita tidak akan ketahui mereka kecuali karena mereka beriman dan berilmu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat ada dua. Al-ilmu, yang pertama al-iman, yang kedua al-ilmu. Kunci keberhasilan siapapun dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat ada dua. Al-iman wal-ilm, yaitu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada kitab, kepada qada dan qadar, dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua adalah al-ilm, berilmu. Tidak ada orang yang berhasil di dunia dan di akhirat kecuali dia memenuhi dua syarat ini, yaitu dia beriman dan berilmu. Kita harus menumbuhkan keimanan, memperteguh keimanan kita setiap hari. Tetapi jangan lupa, kita juga harus menambah ilmu kita setiap hari. Jangan sampai lalu berlewat satu hari dalam kehidupan kita ini tidak ada ilmu yang kita tuntut. Sebagaimana kita berupaya setiap hari menambah, memperteguh dan memperkuat keimanan kita, demikian pula setiap hari kita harus menambah ilmu kita. Jangan sampai berlewat hari, minggu, pekan, bulan tidak ada perkembangan dalam ilmu kita. Kita datang ke sekolah ini adalah untuk talabil ilm, untuk mencari ilmu. Usahakan oleh kalian ikhwan dan akhwat untuk dapat ilmu baru setiap hari, untuk menguasai ilmu yang baru, memahami ilmu yang baru setiap hari. Karena itulah kunci kesuksesan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 700 derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu,
Dan kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah kebanggaan bagi ilmu itu orang-orang mendakwakan sebagai orang yang mengetahui ilmu walaupun dia tidak mengetahui, dan orang-orang menolak untuk dikatakan sebagai orang jahil meskipun sebenarnya dia orang jahil. Kalau dikatakan kepada kita, kamu enggak tahu, kamu enggak ngerti, pasti itu menyakitkan hati kita. Itu membuktikan bahwa ilmu itu sesuatu yang mulia. Oleh sebab itu Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk talabil ilmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Ini kewajiban kita, belajar. Bahkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun bukanlah perintah mengerjakan solat, bukanlah perintah berjihad, bukan perintah mengerjakan puasa Ramadan, tapi ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca. Wal qira'atu miftahul ilm, dan membaca itu adalah kunci ilmu. Tidak ada orang yang sukses dalam belajar kecuali dia adalah pembaca buku yang yang efektif. Kemudian santri-santri yang saya hormati, bahwa dalam menuntut ilmu kita perlu menjaga adab-adabnya. Ada adab-adabnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ikhlasun niyah fi talabil ilm, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Di mana kita mencari ilmu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, bukan mengharapkan supaya orang memanggil kita seorang alim, seorang syekh, seorang yang berpengetahuan luas, seorang yang menjadi tempat bertanya. Tidak. Dia mencari ilmu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dia mencari ilmu supaya dia bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ilmu supaya dia bisa menjalankan agama ini sebaik-baiknya, supaya dia bisa memperjuangkan agama ini. Kalau bukan kita yang memperjuangkan agama kita ini, siapa? Banyak negara-negara Islam yang kemudian terhapus Islam di sana ketika umatnya adalah orang-orang yang jahil. Lihat Andalusia, Spanyol pada zaman sekarang ini. Dahulunya adalah negara Islam, selama 800 tahun merupakan negara Islam, berjaya, melahirkan banyak ulama. Tapi ketika mereka sudah meninggalkan ilmu, maka mereka dikuasai oleh orang lain. Jangan sampai hal itu terjadi pada negeri kita ini, negeri Indonesia. Maka kita harus alim terhadap agama kita ini. Murnikan niat kita dalam talabul ilm. Ikhlaskan niat kita. Saya mencari ilmu karena Allah. Saya mencari ilmu karena ingin menerapkan agama Allah. Saya mencari ilmu karena ingin memperjuangkan agama Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, bukan karena saya ingin dipanggil sebagai seorang alim. Kemudian di antara adab talabul ilmi, seorang penuntut ilmu mesti dia tawadhu, mesti dia rendah hati, tidak menyombongkan dirinya di hadapan teman-teman yang lain. Sebagian di antara kita ada yang sari'ul faham, cepat paham, cepat ngerti pelajaran. Tapi ada teman-temannya yang bati'ul faham, susah untuk paham. Maka yang sari'ul faham, yang cepat mengerti, jangan sampai dia merendahkan teman-temannya. Jangan sampai dia takabur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang pun yang tawaduk karena Allah, rendah hati karena Allah, kecuali Allah tinggikan kedudukannya. Dan kata ulama, ada dua orang yang tidak akan memperoleh ilmu, mustahyin wa mustakbir, yaitu orang yang malu nuntut ilmu, gak mau bertanya. Dan yang kedua adalah orang yang menyombongkan dirinya. Oh, merasa sudah pandai, merasa sudah tahu, merasa sudah hebat, sehingga dia tidak menuntut ilmu. Maka tawaduklah dalam talabul ilmi. Kalau kita Allah berikan pemahaman yang bagus, maka pertahankan dan jangan ujub, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan seseorang. Kemudian di antara adab talabul ilm, al-amalu bil ilm, yaitu dia mengamalkan ilmu. Sesungguhnya ilmu ini dituntut adalah untuk kita amalkan, untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita ini, untuk kita jadikan acuan dalam kehidupan kita ini. Untuk apa kita datang ke sekolah ini setiap hari bertahun-tahun kalau tidak ada hasilnya? Oleh sebab itu, setiap ilmu yang kita telah pelajari, kita usahakan untuk mengamalkannya. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu lambat laun akan lupa. Ilmu itu dituntut adalah untuk diamalkan. Kalau dia tidak diamalkan, maka cepat atau lambat ilmu itu akan hilang. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu, kata ulama, bagaikan pohon yang tidak berbuah.
kurang manfaatnya atau tidak bermanfaat sama sekali. Setiap ilmu yang telah kita pelajari di sekolah ini, maka kita usahakan untuk mengamalkannya. Setiap ilmu yang telah kita pelajari, kita usahakan untuk mengaplikasikannya. Kemudian dalam talabul ilmi, seseorang berusaha dengan himmah aliyah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Jangan sampai jadi orang malas. Sehingga dikatakan al-kasalu yuaddi ilal fashal. Malas akan mengantarkan kepada kegagalan. Kalian harus semangat, harus berjuang dalam menuntut ilmu ini. Wa may yatahayyab su'udal jibali asya abadad dahri bainal hufari. Siapa yang takut mendaki gunung, selama-lamanya dia akan hidup dalam kubangan. Maksudnya siapa yang tidak mau berjuang, maka dia akan jadi orang yang gagal dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mau berjuang, dia akan menjadi orang-orang yang pengetahuannya rendah. Yang hebat bukanlah yang cerdas. Yang hebat adalah orang yang mau belajar sungguh-sungguh. Lihatlah para ulama zaman dahulu, mereka bersungguh-sungguh belajar. Dikatakan kepada seorang alim, bima niltal ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu yang begitu luas wahai syekh? Kata beliau, bil misbahi wal julusi ila sabah. Saya dapat ilmu adalah karena saya menyalakan lampu malam hari dan saya duduk sampai pagi. Maksudnya duduk bukan begadang main game, tapi dia duduk dengan menelaah kitab-kitab, dengan mempelajari ilmu. Kita enggak perlu begadang sampai larut malam dalam talabul ilm. Yang kita perlukan adalah mujahadah wa ijtihad, kesungguhan, keseriusan dalam talabul ilmu ini. Orang tua kalian sudah mengeluarkan biaya begitu banyak, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Lalu kalian, di antara bentuk bakti kalian kepada orang tua kalian adalah kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Yahya Ibn Abi Katsir mengatakan bahwa orang-orang yang malas-malasan dalam belajar, dia tidak akan memperoleh ilmu. Kemudian kita mesti perhatikan penampilan kita dalam talabul ilmi ini. Jangan jadi santri yang jorok. Jangan jadi santri yang suka kotor. Harus bersih. Bersih pakaiannya, bersih fisiknya, bersih tempat duduknya, bersih mejanya, bersih bukunya. Masya Allah, sebagian di antara kalian sampah dikumpulkan dalam lacinya. Ada yang bukunya penuh dengan sisa-sisa makanan, minyak makanan dan sebagainya, laki-laki ataupun perempuan. Kita berusaha ya merapikan penampilan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala suka yang bersih, suka yang indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka yang indah, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadilah santri yang rapi, baju disetrika, ya, sepatu dibersihkan, rambut juga dibersihkan, kuku dibersihkan, kuku kaki maupun kuku tangan harus bersih. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi wukalaul Islam, wakil-wakil Islam. Orang tidak melihat ajaran Islam, yang dilihat orang adalah apa yang kita terapkan, apa yang kita amalkan. Orang-orang kufar di luar Islam yang dilihat adalah kita ini, pribadi-pribadi Islam. Mereka tidak melihat ajaran Islam. Mereka enggak baca Quran, enggak baca hadis Rasulullah SAW. Yang mereka baca adalah kita semua ini. Kalau kita kotor, kalau kita jorok, berpenampilan kumal, maka mereka akan menilai bahwa Islam seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian adab selanjutnya adalah ijtinabul ma'asi wasayyi'at. Jauhi maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk. Sesungguhnya seseorang, jika ia ingin memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang, jika ia ingin menjadi orang yang sukses dalam talabul ilmi, dia mesti jauhi al-ma'asi, maksiat-maksiat, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat mulut, maksiat apapun, sehingga Allah mudahkan baginya jalan menuntut ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, jauhi maksiat, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku keluhkan tentang hafalanku yang buruk kepada Al-Imamul Waqi'. Beliau kemudian membimbingku agar meninggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikannya kecuali kepada orang-orang yang meninggalkan maksiat. Harus kita tinggalkan apapun, adapun maksiat hati,
ataukah maksiat hati, atau maksiat lisan, maksiat fisik, semuanya kita jauhi. Karena dengan begitu kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan dalam talabul ilm adalah kita mesti serius dalam mempelajari bahasa Arab. Karena kunci dari kesuksesan seseorang dalam talabul ilmi adalah ta'allumul lughatil arabiyyah, belajar bahasa Arab. Dia merupakan kunci. Bagaimana seseorang bisa buka pintu kalau dia nggak punya kunci? Dan kunci ilmu agama ini adalah mempelajari bahasa Arab. Ini harus kita seriuskan. Dengan demikian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang paham terhadap ilmu ini. Demikian beberapa arahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ini adalah hari pertama kita. Semangat juga harus baru. Sebagaimana pakaian-pakaian kita baru, sebagaimana buku-buku kita baru, maka semangat kita juga harusnya semangat yang baru. Buang segala hal-hal yang negatif di kelas sebelumnya. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hazal yaum yaumun jadid fi hayati. Ini hari adalah hari yang baru dalam hidupku. Wan niyatul jadidah fi talabil ilmi. Dan merupakan niatku yang baru dalam talabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.